Mari kita buktikan. Ada enggak ditemukan dalam Al-Quran ayat-ayat yang menginformasikan bahwa hujan yang turun dari langit bisa menyebabkan banjir? Justru yang ditemukan di dalam ayat-ayat Al-Quran, air hujan itu fa'ahya bihil arda ba'da mautiha, dia turun ke bumi ini bukan cuma hidup, tapi fa'ahya bihil arda ba'da mautiha, dia menghidupkan bumi yang kering kerontang. Artinya dengan bumi itu basah, tumbuh dari situ tumbuh-tumbuhan sehingga bisa dimakan oleh manusia, dan dengan memakan itu berlangsung kehidupan manusia. Selama 12 bulan kamu disibukkan untuk mencari nafkah pontang-panting. Sebagian dari perintah Tuhan kamu abaikan. Tidak peduli halal dan haram. Hutan kamu tebangi, sampah kamu buangi. Uang yang seharusnya dibangun paret supaya tidak terjadi banjir, kamu korupsi semuanya. Fa'aina tazhabun? Mau kemana kamu manusia? Wa anna ila rabbikal muntaha, kamu pasti kembali kepada Tuhan. Itu orang-orang yang tidak percaya dengan hari akhirat, bahwa nanti suatu saat dia akan ditanya bagaimana mempertanggungjawabkan uang pajak negeri ini yang dibayar oleh kurang lebih 280 juta penduduk negeri ini. Dia korupsi sembarangan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah ayyuhal mu'minun faqad fazal muttaqun. وقال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Tidak bosan-bosannya khotib wasiatkan takwa kepada kita semua. Imtithalu adil awamir wajtinabu nawahi. Berusaha untuk mengerjakan semua yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua yang dilarang. Saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah kita pada siang hari ini adalah hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Saudara-saudara, kalau kita lihat keadaan kita hari-hari ini, kita ditimpa oleh satu kejadian yang disebut dengan banjir bandang. Ada 3 daerah di negeri yang kita cintai ini, yaitu di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga di Aceh. Banyak masyarakat yang mengatakan ini adalah musibah, ini adalah bala, ini adalah ujian. Bahkan ada yang berburuk sangka mengatakan ini adalah laknat, dan berbagai macam komentar yang lain. Sebagai orang yang percaya kepada Al-Quran, kita tidak bisa bicara sembarangan. Harus melihat ke Al-Quran, apa sebenarnya yang digunakan Al-Quran, istilah-istilah yang digunakannya untuk menjelaskan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Paling tidak, menurut penelitian para ahli, ada 5 kata yang digunakan Al-Quran untuk menjelaskan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Ada kata musibah, ada kata bala, ada kata fitnah, ada kata azab, dan ada kata iqab. Semua kata ini beda maknanya dalam Al-Quran. Biarpun nanti ada yang saling menguatkan, yang dalam kaidah bahasa Arab namanya iktibarah maknawiyah. Tapi ada perbedaan di antara kata-kata itu. Sulitnya kita umat Islam sekarang ini, kita duga bahwa bahasa yang digunakan Al-Quran
sama dengan bahasa yang kita gunakan dalam bahasa sehari-hari. Sehingga kita bicara, kalau boleh disebut, serampangan dan asal-asalan. Sebab itu saudara-saudara, mari kita tertibkan istilah-istilah itu, supaya kita paham bagaimana kitab suci ini melihat hal-hal yang kita alami. Kata yang pertama yang digunakan Al-Quran untuk menjelaskan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia adalah kata musibah. Musibah dalam bahasa Al-Quran beda dengan bahasa sehari-hari. Kata ini terambil dari kata asaba yusibu, yang artinya adalah menimpa ataupun mengenai. Jadi kalau saudara-saudara dikenai atau ditimpa oleh sesuatu yang tidak menyenangkan, itu musibah dalam bahasa Al-Quran. Tapi kalau dilihat lebih halus di dalam penelitian, tidak digunakan Al-Quran kata musibah kecuali karena tingkah laku manusia yang buruk. Itu kesimpulan pertama. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia mungkin musibah itu datang bukan karena sebab, tapi dalam bahasa Al-Quran kalau disebut kata musibah pasti ada tingkah laku manusia yang buruk. Itu sebabnya dalam Al-Quran dia sebutkan, dia gandekan kata musibah itu bima kasabat aidikum, disebabkan oleh perbuatan tanganmu. Bisa jadi orang yang tidak punya kekuasaan, dia merusak hutan dengan tangannya. Bisa jadi orang yang punya kekuasaan, dia tanda tangani surat untuk merusak hutan. Sama saja. Bima kasabat aydin nas, bima kasabat aydikum. Jadi musibah maknanya di dalam Al-Quran paling tidak setelah dilihat selalu negatif. Artinya keburukan itu datang karena tingkah laku manusia. Artinya adalah musibah, menimpa ataupun mengenai. Di dalam Al-Quran dia sebut bahwa musibah itu dia datang karena memang ada sebab yang dibuat oleh manusia. Dia bukan keniscayaan hidup. Dia tidak datang kalau tidak ada aktif dari manusia yang melakukan suatu perbuatan. Memang di ayat-ayat lain dia sebutkan juga setelah dia katakan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Di ayat ujungnya dia sebut alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dapat disimpulkan bahwa musibah itu datang karena tingkah laku manusia. Ini kata yang pertama. Yang kedua, kata yang digunakan Al-Quran untuk menjelaskan hal yang tidak disenangi manusia adalah kata bala. Bala dalam bahasa Indonesia sering digunakan kalau manusia berbuat buruk dia kena bala. Beda dalam bahasa Al-Quran. Bala dalam bahasa Al-Quran terambil dari akar kata yang artinya menampakkan. Itu sebabnya dia sebut yauma tubulas sarair. Pada hari itu dinampakkan rahasia-rahasia. Tapi bala dalam bahasa Al-Quran adalah keniscayaan hidup. Sekali lagi, bala dalam bahasa Al-Quran adalah keniscayaan hidup. Artinya, mau baik pun manusia, mau buruk manusia, mau tangannya lasak membuat kerusakan, atau dia diam saja di rumah, pasti dia dibala oleh Tuhan. Karena bala adalah keniscayaan hidup. Keniscayaan hidup itu sesuatu yang pasti. Itu sebabnya dalam Al-Quran dia katakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia ciptakan hidup dan mati, kehidupan dan kematian dia ciptakan, biarpun orang yang hidup atau yang mati itu berbuat baik atau buruk, liyabluwakum, dia pasti membala kamu.
Jadi manusia tidak bisa terhindar dari bala. Sekalipun dia orang soleh maupun dia orang yang jahat, dia pasti dibala oleh Tuhan. Bentuk-bentuk bala itu dijelaskan Al-Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Hei manusia, siapapun kamu, baik kamu orang kecil, orang yang punya pangkat, punya jabatan, punya kekuasaan, nabluwannakum, pasti kami uji kamu, pasti kami bala kamu, bisyai'im minal khawfi wal ju', dengan sedikit dari rasa takut. Manusia pasti punya rasa takut. Sekuat apapun dia, pasti ada yang ditakuti. Justru kalau dia tidak takut, hidupnya akan berbahaya. Karena dengan takut itu, manusia menjadi hati-hati. Wal ju', kamu di dunia ini pasti merasakan lapar. Biarpun kamu pemegang logistik, biarpun kamu bagian pangan, biarpun kamu bendaharawan yang menyimpan banyak uang, banyak makanan, pasti kamu kelaparan. Biarpun kamu usaha menjual rumah makan, kamu pasti kelaparan. Karena bala adalah keniscayaan hidup. Biarpun di rumahmu bertumpuk-tumpuk beras, bertumpuk-tumpuk nasi, kamu pasti diuji dengan kelaparan. Karena bala dalam hidup ini adalah keniscayaan hidup. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat. Kamu juga manusia pasti diuji dengan merasa kekurangan harta. Kemudian kurang kesempurnaan jiwa, kemudian kekurangan buah-buahan. Semua pasti kamu rasakan. Ada saatnya kamu merasa ada paceklik dalam kehidupan, karena bala adalah keniscayaan hidup. Jadi saudara-saudara, kalau saudara-saudara berusaha menghindar dari kesulitan di dunia ini, pasti tak dapat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia itu pindah dari satu kesulitan masuk ke dalam kesulitan yang baru. Memang dia sebut bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan, benar. Tapi sulit dulu. Yang pasti manusia pasti dibala oleh Tuhan. Bala ini gunanya bagi manusia adalah ayyukum ahsanu amala, untuk meningkatkan kualitas hidup. Sebagian dari ujian itu dia sebut dalam Al-Quran seperti yang disebut tadi. Kalau kamu berhasil melalui itu, kamu meningkat kualitas hidup. Atau dalam bahasa Al-Quran, ayyukum ahsanu amala. Kalau kamu merasa kekurangan jiwa, tingkatkan kualitas dirimu. Kalau kamu merasa kekurangan harta, rajin kamu bekerja. Karena dengan begitu, ayyukum ahsanu amala, akan muncul kualitas dirimu. Jadi bala bukan sesuatu yang buruk dalam kehidupan kalau dia disikapi dengan benar. Karena bala adalah keniscayaan hidup, tapi kalau dilalui bisa meningkatkan kualitas hidup. Itu bala dalam bahasa Al-Quran. Kemudian yang ketiga, dia menggunakan kata fitnah. Fitnah dalam bahasa kita sehari-hari memburukkan orang. Di sini ditegaskan, tidak sekalipun Al-Quran menggunakan kata fitnah dengan makna itu. Tidak ditemukan dalam Al-Quran kata fitnah yang artinya menjelekkan orang. Bisa jadi maknanya adalah perang. Fitnah terambil dari akar kata yang bermakna untuk mengetahui kualitas kadar emas. Emas itu ditempa. Dari situ muncul kata siksa. Karena seolah-olah pandai besi menyiksa emas itu untuk mendapatkan kualitasnya. Jadi fitnah dalam bahasa Al-Quran lebih tepat dimaknai siksa. Dia sebut beberapa kali, wa kadzalika fatanna, dan demikian kami siksa manusia itu. Dia sebut juga ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menduga kalau dia katakan dia beriman, mereka tidak la
yuftanun, tidak disiksa atau boleh juga diuji ataupun dicoba. Nah, fitnah ini kalau dia datang kepada manusia, dia tidak hanya mengenai orang yang baik, tidak hanya mengenai orang yang buruk, tapi semua kena. Karena dia bentuknya adalah siksa. Itu sebabnya dalam Al-Quran dia katakan, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Hei manusia, takutilah fitnah, siksa, ujian atau cobaan yang kalau dia datang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim. Jadi kalau ada orang yang melakukan penebangan hutan, banjir itu semua kena. Sama seperti yang dialami oleh Nuh alaihissalam. Yang berbuat buruk adalah kaumnya, tapi Nabi Nuh pun tidak bisa menyelamatkan anaknya. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita paham ada istilah musibah yang artinya menimpa manusia yang buruk karena perbuatan jahat manusia. Kemudian ada kata bala yang artinya keniscayaan hidup. Kemudian ada fitnah yang maknanya adalah ujian ataupun siksa yang datang. Sebenarnya yang kita alami sekarang ini apa namanya? Apakah dia musibah? Apakah dia bala? Atau dia fitnah? Karena kita lihat bahwa yang kena itu adalah orang-orang yang baik. Dan dengan didorong oleh ajaran agama supaya selalu bersangka baik, maka nampaknya tidak tepat kalau kita katakan bahwa yang menimpa kita ini adalah musibah. Dia lebih tepat dinamai nampaknya bala, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup kita sebagai umat manusia. Tapi saudara-saudara, kalau melihat orang yang berbuat buruk sehingga menyebabkan banjir, maka ini layak disebut sebagai musibah. Artinya dia datang karena ulah tingkah laku manusia. Di dalam riset-riset kecil, kita ajak orang untuk berbicara. Mari kita buktikan, ada enggak ditemukan dalam Al-Quran ayat-ayat yang menginformasikan bahwa hujan yang turun dari langit bisa menyebabkan banjir? Nampaknya tidak ada ayatnya. Justru yang ditemukan di dalam ayat-ayat Al-Quran, air hujan itu fa'ahya bihil arda ba'da mautiha, dia turun ke bumi ini bukan cuma hidup, tapi fa'ahya bihil arda ba'da mautiha, dia menghidupkan bumi yang kering kerontang. Artinya dengan bumi itu basah, tumbuh dari situ tumbuh-tumbuhan sehingga bisa dimakan oleh manusia, dan dengan memakan itu berlangsung kehidupan manusia. Itu sebabnya orang-orang tua kita dari dulu mengatakan bahwa hujan itu sebenarnya adalah rahmat. Nabi juga mengajarkan dalam doa-doa yang populer, Allahumma sayyiban nafi'ah. Buatlah hujan ini nafi'ah, hujan yang bermanfaat. Kalau begitu, apa yang terjadi sebenarnya? Permasalahannya adalah ketika Tuhan membuat siklus, membuat sirkulasi, bahwa jumlah air di dunia ini sama sejak diciptakan sampai hari kiamat, kita manusia ini merusak rumah-rumah hujan. Dulu dia bisa hidup di gunung, dia bisa hidup di akar-akar pohon, dia bisa hidup di mana tempat yang seharusnya dia tempati. Tapi ketika kita rusak itu semua, dia mencari tempat-tempat baru dan dia datang ke tempat manusia. Benar kata Al-Quran, Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nyata kerusakan itu semua bima kasabat aydin nas, karena ulah tingkah tangan manusia yang sebagiannya ditandai dengan menggunakan kekuasaan dan tanda tangan untuk melegalkan penebangan pohon. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam yang sekarang ada di akhir tahun 2025, mari kita berefleksi dan proyeksi. Kita lihat ke masa lalu dan ke masa depan. Apa yang seharusnya kita lakukan? Tsunami, banjir dari zaman dulu sudah ada. Nabi Nuh alaihissalam pernah mengalami itu, lebih dahsyat dari yang sekarang.
Tapi dalam Al-Quran dia katakan, wa idzal biharu fujjirat wa idzal biharu sujjirat. Jangan kamu hanya lihat ke masa lalu, lihat ke masa depan. Nanti suatu saat lautan itu akan dipanaskan, kemudian ditumpahkan ke daratan. Ini yang kita alami sekarang, masih air yang dingin. Nanti laut yang luasnya pasti lebih luas dari daratan. Nanti dia dipanaskan, kemudian ditumpahkan ke daratan. Ketika hari itu tiba, Al-Quran juga mengatakan, idza syamsu kuwirat, kemudian matahari itu digulung. Kalau kamu lihat fenomena yang hari ini hanya mati lampu, nanti lampu dunia ini kuwirat, digulung oleh Tuhan, mati, gelap gulita semuanya. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet itu semua hancur bertabrakan. Kalau itu terjadi, katanya lagi, takunul jibalu kal ihnil manfus, kamu lihat gunung yang kokoh itu, yang kalau di atas dia 5.000 meter, pasti di bawahnya lebih panjang untuk menghujam sebagai paku bumi. Jibala autada, takunul jibalu kal ihnil manfus, nanti dia seperti anai-anai yang berterbangan. Cukup belum? Yauma natawis samaa ka tayyis sijilli lil kutub lil kitabi kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina. Pada hari itu kami gulung langit itu seperti menggulung selembar kertas. Pada hari kiamat. Kemudian dia katakan, fa'aina tazhabun, mau kemana kamu manusia? Fa'aina tazhabun, mau kemana kamu? Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Kalau kamu bersembunyi dalam peti besi, Tuhan, maut yang merupakan makhluk Tuhan itu pasti tahu kamu di mana. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, mati yang setiap detik, setiap menit, setiap jam kamu lari darinya, fa innahu mulaqikum, dia pasti datang menjumpai kamu. Fa aina tazhabun, mau kemana kamu manusia? Selama 12 bulan kamu disibukkan untuk mencari nafkah pontang-panting. Sebagian dari perintah Tuhan kamu abaikan. Tidak peduli halal dan haram. Hutan kamu tebangi, sampah kamu buangi. Uang yang seharusnya dibangun paret supaya tidak terjadi banjir, kamu korupsi semuanya. Fa'aina tazhabun, mau kemana kamu manusia? Wa anna ila rabbikal muntaha, kamu pasti kembali kepada Tuhan. Setinggi apapun jabatanmu, serendah apapun posisimu di masyarakat, wa anna ila rabbikal muntaha, kamu pasti kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita perbaiki dari yang kecil-kecil. Mulai dari dalam rumah tangga kita. Mari kita perbaiki. Di ujung tahun dan di awal tahun ini, kita harus mengambil pelajaran. Bahwa sebenarnya, fenomena-fenomena yang terjadi dalam rakyat ini, sebagiannya adalah miniatur dari hari kiamat yang akan kita hadapi. Orang sering mengatakan, bahwa kajian-kajian, informasi-informasi tentang hari kiamat adalah kajian kampungan, kajian yang usang, tidak relevan dengan era kontemporer, tidak cocok dengan era artificial intelligence. Kita ada di era kecerdasan, sains data, tidak kontemporer, tidak cocok. Justru itu pemikiran yang mundur. Tahu tidak saudara-saudara? Salah satu penyebab rusaknya dunia ini karena banyaknya orang yang tidak percaya dengan hari akhirat. Kalau dia percaya dengan hari akhirat, di sana ada siksa, pasti dia hati-hati menjalani kehidupan. Mari kita saksikan negeri kita ini sekarang, yang menyita uang negara 6.000 triliun kurang lebih. Itu orang-orang yang tidak percaya dengan hari akhirat, bahwa nanti suatu saat dia akan ditanya bagaimana mempertanggungjawabkan uang pajak negeri ini yang dibayar oleh kurang lebih 280 juta penduduk negeri ini. Dia korupsi sembarangan. Rusak negara ini karena tidak percaya dengan hari akhirat. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kaji akhirat itu bukan kampungan. Justru orang yang tidak melihat ke sana, tidak visioner, pandangannya pendek di depan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu. Mari jadikan iktibar semua kejadian. Mungkin bisa diserahkan ke kita. Yang terjadi ini musibah, bala atau fitnah. Mari kita merenung. Apakah itu musibah yang merupakan tingkah laku manusia penyebabnya?
ataupun dia bala keniscayaan hidup, atau dia fitnah memang siksa yang diturunkan Tuhan, semua kita mengambil iktibar. Yang paling penting, mari kita tekankan kepercayaan kepada hari akhirat. Karena itulah yang bisa mengontrol manusia supaya hidupnya tidak sembarangan di dunia. Dia yakin suatu saat dia pasti ditanya semua yang dilakukannya di dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawata. Innahu huwas samii'ul 'alim.